Dalam tubuh dia itu ada kerajaan jin. Halo Sobat Scout, kembali lagi di channel YouTube Misteri 4 Sekawan. Kali ini kita akan memasuki segmen Exor, yaitu ekspedisi horor spesial malam Jumat. Jadi di sini gue nggak sendirian, gue bersama bintang tamu gue. Kali ini dia akan menceritakan kisah-kisah horor. Mau tahu bagaimana kisah selanjutnya? Mari ikuti ceritanya. Oke bang, sebelumnya nama lu siapa bang? Jadi nama gue Adam dan gue ini untuk rumah gue di Sukarame gitu. Gue boleh tahu sedikit tentang lu nggak bang? Kayak kerjaan lu atau keseharian lu gitu. Boleh. Apa tuh bang? Jadi sebenarnya kalau kerjaan gue sendiri sih di freelance gitu lah, di dunia marketing, spesialis marketing dan lain-lain. Jadi gue ini sering kemana-mana dan sering di mana-mana lah. Jadinya banyak hal-hal yang gue temuin juga gitu. Kuliah juga ya bang ya? Ya, alhamdulillah masih kuliah. Jadi beres kuliah langsung ke kantor gitu. Benar. Oke bang, lu punya cerita apa sih bang yang lu pengen sampein ke sobat scout ini bang? Cerita. Jadi sebenarnya kisah yang mau gue bagiin atau cerita yang mau gue bagiin tuh dulu waktu zaman SMA, karena gue dulu sekolah itu gue bukan di Lampung. Oh, di Lampung. Ya, jadi gue dulu itu di Jawa Tengah, tepatnya di Sukoharjo, Polokarto ya nama. Jadi kisah seremnya itu bro, dulu waktu gue kelas 1 SMA, jadi di asrama gue tuh kan sering sih kalau kisah-kisah horor tuh banyak di asrama tuh. Iya benar bang. Iya kan, jadi kalau orang sering nonton kisah horor pun banyak sebenarnya kalau dari kisah-kisah di asrama, termasuk di asrama gue nih. Iya bang. Jadi di asrama gue itu dulu itu ada apa namanya, kamar mandinya itu ada yang di luar, ada yang di dalam ceritanya. Nah, jadi kamar mandi yang di dalamnya itu kayak semua jalan di ruangan itu besar banget. Itu ada kamar mandi ada 8 lah, kisaran 8 kamar mandi waktu itu. Nah, itu tuh gue jam 1 atau jam 2 malam kayaknya, gue lupa ya kan. Jadi gue kebelet kencing waktu itu kan, pengen buang air. Nah, akhirnya gue keluar tuh dari kebangun tuh dari tidur gue kan, ke kamar mandi waktu itu gue. Pas masuk kamar mandi lagi buang hajat gue, tiba-tiba kamar mandi sebelah gue nih ada yang ngebuka pintu juga. Kira lu kawan lu bukan? Gue kira kawan gue, jadi gue ya selalu lah ya kan, akhir dihidupin sama dia bla bla bla. Nah, gue nih keluar duluan ceritanya bro, keluar duluan dari kamar mandi itu, set penasaran dong namanya manusia kan. Iya. Kok jadi kamar mandi itu posisinya pintunya itu rada ngangkat gitu loh bro, jadi belakang itu kelihatan. Nah jadi pas gue lihat, gue penasaran kan, gue pengen lihat, gue lihat ke bawahnya itu kan dulin bawah nggak ada kaki ya kan. Nah pikir gue itu dia lagi lagi di atas WC-nya itu loh. Ya ngerti gue. Kan, karena gue lagi nungguin tuh, cuman air tuh ngalir, nggak ada suara nyiram-nyiram lagi tuh setelah gue keluar tuh. Ternyata ada suara yang nyiram-nyiram gitu lah, orang nyiram. Iya. Karena penasaran ya kan, namanya masih ABG lah ya kan waktu itu. Jadi gue dobrak tuh pintu, itu bener-bener nggak ada orang posisi itu, air tapi hidup ya kan. Padahal sebelumnya air mati tuh sebelum masuk gue kamar mandi itu gitu. Berarti kayak misalkan kan lu masuk kamar mandi itu ada tandanya sih bang, entah kan kadang pintunya bunyi itu bang. Nah ya benar, jadi waktu gue masuk kamar mandi, pas gue lagi buang hajat gue tuh, kamar mandi sebelah tuh bunyi kayak suara pintu gitu kan, tau sih. Berarti itu kan masuk tuh dia kan? Iya. Nah, itu masuk. Yang seharusnya kalau misalkan gue keluar duluan, harusnya gue ngeliat dia dong. Iya. Nah sedangkan ini waktu gue keluar tuh nggak ada bunyi pintu. nggak ada bunyi pintu lagi, dan pintu itu posisi masih tertutup gitu, masih ya kayak ada orang lah bahasanya gitu. Seharusnya kan kalau di pintu-pintu kamar mandi di situ tuh kalau misalkan dia nggak ada orang, nggak dikunci, pintunya itu nggak ketutup rapat gitu loh. Oh. Kan?
kalau kamar mandi kan gitu sih, kalau kamar mandi di asrama tuh biasanya masih kebuka lah Ya, gitu ada karena ganjil karena nggak dikunci gitu. Terus lu waktu pas habis kayak gitu, lu langsung Ya, apa tuh bang? ya lari lah. Lari. Iya tuh. sih, ya, nama Jadi sih. lu nggak meriksa kayak manggil nama siapa gitu Enggak. kayak. Jadi gua posisi langsung lari dan lain-lain lah, langsung balik ke kamar gua. Jadi memang kalau di asrama itu banyak lah kejadian-kejadian yang memang menurut gua ya Di luar logika. iya benar. Ya walaupun mungkin kalau dari gue pribadi kadang suka menyampingkan ya positif thinkingnya gue Iya, gitu kan. benar. Enggak padahal ya mau nggak mau Percaya nggak percaya. iya percaya nggak percaya kita bakal berdampingan sama hal-hal yang begitu sih. Jadi waktu itu ada kakak tingkat gue, dia orang Sulawesi, Palu Sulawesi. Jadi pertama gue masuk situ nggak percaya ada cerita itu. Jadi katanya si cutting gue ini dalam tubuh dia itu ada kerajaan jin. Gue pertama nggak percaya tuh, masa iya sih ya kan? Kerajaan. Dalam tubuh manusia ya kan. Nah habis itu setelah berjalannya waktu ya kan gue pernah ketemu sama dia di kelas. Jadi waktu itu kalau di asrama itu kan kelas kalau malam mati lampunya. Yeah. Jadi waktu itu gue seneng banget tuh tidur di kelas, terus baca buku di kelas karena kan menurut gue tempat paling nyaman gue lah di kelas ya kan. Jadi gue ngidupin lampu. Nah pas ngidupin lampu ada cutting gue nih. Oh, ada Lu lagi ngapain itu? Nah itu lagi ngobrol, tapi nggak tahu ngobrol sama siapa. Di situ lah pertama kata gue, masa iya sih beneran gitu kan. Cuman gue masih ya tadi karena gue masih namanya kita masih muda. Gue waktu itu masih muda jadi masih kayak enggak gitu kan ya kan. Sampai waktu itu malam-malam waktu itu kayak kalau di asrama itu ada kegiatan kumpul malamnya gitu lah kayak dicek hari ini yang keluar asrama tanpa izin dan lain-lain tuh biasanya ada kalau di asrama. Kayaknya waktu itu lagi cek begituan. Waktu itu gue masih inget banget malam Jumat karena cek begitu itu di malam Jumat. Oh, di malam Ya. Jumat. Itu malam Jumat, terus bagian asramanya itu lagi ngecek kan, siapa nih yang keluar komplek tanpa izin, Ya. majulah si cutting gue nih, maju ke depan karena dia memang keluar komplek tanpa izin. Cuman dia ada alasan itu karena disuruh. Nah bagian asrama ini kayak mungkin dia merasa diremehkan atau apa, mungkin dia kayak maju dulu gitu, marah gitu kan. Nah mungkin jin yang ada di dalam diri cutting gue ini nggak terima mungkin kan tuannya atau tubuh yang dia tempatin dimarahin gitu. Jadi tiba-tiba mata dia tuh merah, tangan dia tuh genggam terus. Itu udah karena satu asrama udah pada tahu kan. Iya. Kalau si cutting gue tau begitu orangnya. Jadi udah pada bisik-bisik tuh, waduh bahaya nih. Kacau nih orangnya. Marah nih, ngamuk ini gitu kan. Jadi setelah balik ke barisan teriak-teriak dah. Wah katanya. Itu teriak keserupan. Keserupan. Jadi kita sebut saja namanya siapa ya? Adit lah. Adit. Jadi dia nyebut nama dia, Adit tidak bersalah katanya. Itu kan. Terus jadi memang benar-benar dalam tubuh dia itu banyak jinnya. Jadi ketika lagi kesurupan tuh ganti-ganti itu jinnya. Benar tuh. Tiba-tiba dia bahasa Jepang itu serius. Terus dia pas di ruqyah gitu, pas di baca-bacain itu dia ngomong dia berbentuk macan, dia berbentuk ini dan lain-lain. Bener-bener kerajaan. Iya benar-benar. Jadi memang dia sering di baca-baca itu setiap malam Selasa itu ada terapinya sendiri lagi keluar. Karena memang harus dengan penanganan khusus orang itu. Itu memang tuh gila banget orang tuh. Jadi waktu pas dia berontak tuh tangkepan yang nyuruh dia maju tuh yang ngebentak dia tuh gimana itu? Nah ya dia ya mungkin karena dia ngerasa ya udahlah sebenarnya nggak ngerasa bersalah sih dia, karena dia ngerasa gua yang pengurus asrama gitu kan, jadi ya udah biasa aja dianya. Dan karena emang udah kebiasaan nih si cutting gue ini sering lah, kadang kalau misalkan keganggu dikit ya dia malah mau langsung keluar gitu jinnya. Bahkan pernah katanya itu sebelum gue masuk, cerita dari cutting gue sebelum itu, dia pernah kayak lagi ngaji gitu, jinnya ini mungkin berontak kayak kepanasan atau apa,
tiba-tiba loncat katanya, bahkan loncat sampai 2 meter. Iya, kayak Naruto jadi dia. Ngalahin atlet lo. Iya beneran. Karena gue dulu zaman SMA suka-sukanya daki gitu kan, cerita-cerita mistis yang pernah gue dengar tuh banyak banget gitu. Ya, apalagi di Pulau Jawa ya. Menurut gue di Pulau Jawa itu kepercayaan soal gaib itu kental ya. Ya melekat banget lah, percayaan soal gaib itu. Ya kan dulu gue pernah daki Gunung Merapi, Lau dan lain-lain, itu banyak banget kisah-kisah yang menurut gue lumayan bikin merinding. Jadi gue pengen cerita satu ini, menurut gue nih, ini kisah paling serem yang pernah gue dengar dan menurut gue bikin gue kayak rada ketakutan gitu. Jadi selama gue pernah ngalamin sendiri dan dengar cerita itu, kadang gue kayak gitu, nggak terlalu percaya lah. Cuman yang ini kayak yang ini kayak gila banget yang. Jadi waktu itu gue pernah mau daki Merapi waktu itu, Gunung Merapi di Jawa Tengah. Jadi waktu kalau kebiasaan orang-orang di Jawa itu pendaki lah terutama itu daki itu malam biasanya, menyesuaikan estimasi, biasanya ngejar paginya kan, ngejar sunrise-nya. Jadi menghitung dia, kita 3 jam, jadi kita berangkat jam 1 malam gitu, jam 12 malam. Jadi waktu itu sejam sebelum keberangkatan ngobrol-ngobrol lah sama pendaki lain kan karena saling akrab tuh biasanya kalau di base camp. Jadi cerita di Merapi itu pernah ada cerita gini, ada 3 orang pendaki cowok semua, itu dia orang daki, ya kan, daki ke Merapi. Nah ketemulah satu perempuan di pertengahan rute itu, di pertengahan jalur. Nah karena kalau di Jawa itu kalau misalkan ketemu sama pendaki itu ramah gitu, ayo kak bareng dan lain-lain. Nah, akhirnya diajak bareng tuh si perempuan ini sama 3 cowok ini, ayo kak bareng aja bareng sama kita. Boleh kata si mbaknya ini kan. Itu sendirian si perempuan ini bawa tas carrier gede malam-malam itu. Iya 100 liter. Kalau misalkan teman-teman pendaki itu biasanya di 55, 65 liter sampai 100 liter sih. Nah itu mbak itu bawa 100 liter carrier dia itu. Nah, akhirnya diajak bareng karena sebenarnya mereka lebih kenyantai dakinya. Akhirnya dia orang bangun tenda, udah deket puncak benernya, ada pos-pos terakhir, bangun tenda untuk istirahat sebentar untuk ngejar sunrise doang. Bangun tenda bla 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 sampai akhirnya mau berangkat lagi nih, mereka berempat nih, 3 cowok dan 1 cewek yang ketemu di jalan tadi itu. Akhirnya si cowok yang pemimpin perjalanannya ngomong, udah yang berdua ini duluan dulu aja deh gitu, biar gue yang beres-beres nih gitu. Berdua juga berarti beres-beresnya kan? Sendiri ya, berdua sama si cewek. Si 2 cowok ini berangkat kan ke atas. Nah si abang-abang yang mimpin perjalanan ini ngomong ke si cewek, mbak ikut aja sama teman saya gitu, biar bertiga. Udah nggak apa-apa sih sendirian, ntar tas mbaknya saya bawain deh gitu. Oh iya mas kata dia. Enak si tas mbak ini dibawa sama mas yang beres-beres ini. Mbak ini jalankan ke atas, udah beres-beres. Akhirnya ketemulah si pemimpin pendaki ini sama 2 temennya si cowok ini. 2 temen cowoknya. Nanya lah, mana si mbaknya? Lah nggak bareng kita kata dia kan. Kata si si 2 ini. Ini dia mbak ini nggak bareng kita kok katanya. Tadi nggak ketemu juga dulu. Loh padahal tadi gue suruh ini bareng orang gitu kata si pemimpin pendaki kan. Panik lah mereka kan, takut kenapa-napa ya kan, namanya di alam, di gunung, takut masuk. Nggak bawa apa-apa ya kan. Takut ke jurang dan lain, karena kan kalau di gunung itu apalagi di Merapi itu biasanya kalau di puncak-puncak itu ada kuburan pendaki-pendaki yang meninggal terus nggak ketemu dan lain, itu banyak kalau di gunung. Sampai akhirnya turun mereka ke base camp, nanyain ke pihak base camp, soalnya kan mereka ada catatan tuh, catatan para pendakinya. Pendakinya, nggak ada mas nama cewek ini, soalnya kan dibuka, kan si cowok ini bawa tasnya sih, dibuka ada KTP-nya, ada dompetnya dan lain-lain, nggak ada mas nama perempuan ini di data kita. Akhirnya mereka lihat kan, karena mereka ada nyerah lah bahasanya, mereka lihat ada alamat di KTP-nya, ada alamat si cewek, didatengin lah ke alamat itu, ke rumah si cewek itu. Niatnya pengen ngasih tahu ke orang tuanya. Itu kejadian 2018 kalau nggak salah ya, 2018 atau 2017 gitu, gue lupa tahunnya, cuma bisa dicek aja ntar di link, pasti ada ceritanya. Nah terus datang 3 cowok ini ke rumah si cewek, ngetok, terus ngomong sama orang tua si cewek, ini anaknya kemarin ketemu kita dijelasin lah, di jalan, bla 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 bla, terus pas berangkat lagi sampai puncak anaknya hilang.
ibunya nangis. Mas, kata dia, maaf anak saya udah hilang dari sejak 2012. Wow, 2012 Iya. ke 2018. Jadi kan ada space banyak tuh. 6 Sedangkan tahun. anaknya udah hilang sudah sejak lama. Jadi kalau kata orang-orang Merapi tuh, anaknya itu cuma pengen ngasih tas karirnya ke pendaki sekitar supaya dianterin ke rumah Oh. orang tuanya. Nah situ posisi gue mau daki, udah buat laskar juga, gue jadi agak waduh deg-degan juga dengan Iya, kisah iya. semistik, seserem itu. Menurut gue tuh kisah gila sih, serem banget lah. Karena ya lo bayangin lah, 2012 udah hilang, tapi ketemu lagi dengan sosok yang jelas, tanpa luka, tanpa apa, bawa tas, bener kayak manusia. Manusia biasa Nah, ya, kayak kan kalau orang. orang-orang biasanya ngeliat setan kayak entah gentayangan, entah Merinding. atau sesosok putih doang, Iya. atau ngerasa apa. Ini enggak, bener-bener kayak ya Kayak udah, manusia, kayak ya. kita berdua gini lah. Gitu. Jangan-jangan lo bukan manusia. Wow, iya sih. Berarti tuh kayak gue pernah ngeliat film juga itu, film-film di Netflix itu, film apa ya, 5 cm apa? Dia sama pendaki gunung gitu, bang. Jadi dia orang tuh ngedaki gunung gitu kan, tapi laki tuh bang, Iya. ketemu laki tiba-tiba. Emang pakaian itu udah Cuma kumuh lah. camping. Kalau dibilang iya kumuh lah, kayak kalau orang abis guling-guling gitu, Oh, iya. lecek-lecek lah kayak kumuh gitu. Nah, Mandior ini sama kayak cerita itu bang, kayak dia itu kayak berwujud manusia biasa gitu, ngobrol tetap makan bareng dia orang itu. Bareng mah terakhir tuh dia pengen nyampein, intinya itu dia tuh pengen nyampein kalau misalkan mayat dia itu jatuhnya di sini. Oh, ya banyak sih emang Gitu. kisah-kisah di gunung itu, banyak banget lah. Apalagi gua dulu sering dari gunung tuh kadang sering nemu-nemu kisah-kisah yang horor. Ada yang apa di Merapi juga itu apa pas cowok cewek mau nikah akhirnya gagal karena kisah-kisah mistis di Lau yang dulu bekas kerajaan dan lain-lain. Itu banyak banget gua dengar cerita kayak gitu. Tapi lu pernah ngeliat kayak benda-benda aneh nggak sih bang, kayak kalau pas udah gitu bang, kayak ada sajen lah atau apa gitu bang? Kalau bendaan, ya itu mah kepercayaan Iya. orang masing-masing. Kalau sesajen dan lain-lain, gua tidak bisa menganggap itu benda aneh sebenarnya sih. Iya sih. Iya kan? harusnya. Gitu. Jadi cerita lu ini menurut gua nambah apa ya? Kayak percaya nggak percaya gitulah. Serem, dibilang serem, tapi ya emang udah wujudnya begitu ya. Ini kan kata apa? Kampret lah, lupa lagi gua. Jadi kan karena keterbatasan waktu juga bang ya. Gua tahu pasti cerita lu masih banyak lah ya kan. Tapi ini karena keterbatasan waktu, jadi gua pengen lu ngasih pesan-pesan lah buat sobat sekawan ini apa bang? Oke. Buat tentang misteri lu ini bang. Kalau dari gua sih pertama kita sebagai manusia itu pasti diciptain yang paling sempurna lah, Benar. bahasanya gitu, walaupun tidak semua kita nggak sesempurna itu. Iya. Cuman dari makhluk-makhluk yang lain gitu lah maksud gua. Jadi menurut gua ya pertama ketika lo orang menemukan hal-hal yang begitu, pertama ya jangan takut. Ya. Tapi takut wajar manusia, tapi rasa keberanian itu lebih besar lah. Karena ya mereka juga dunia gaib juga, mereka ya kayak semestinya kita lah. Mereka juga nggak tahu apa yang kita rasain, apa yang ada dalam hati kita tuh mereka nggak tahu. Kita takut nih dalam hati kita, cuman ya kita seolah-olah berani aja ketika melihat hal-hal gitu. Karena nggak bisa dipungkiri bro, kita bakal ngeliat hal-hal gitu. Walaupun kalau gue pribadi sih untuk ngelihat wujud asli itu gue nggak pernah. Cuman kalau misalkan kayak ngerasain atau ngelihat orang yang kesurupan atau kayak tadi yang kisah di kamar mandi itu atau dari orang lain tuh pasti ya. Gue meyakini bahwa itu ada, cuman tidak boleh untuk mempercayai mereka sepenuhnya ya. Cuman kalau keberadaan mereka itu pasti ada. Gitu bro. Jadi gitu aja guys. Buat lo orang yang punya cerita mistis dan lo orang pengen cerita seperti abang ini, lo orang tinggal tulis di kolom komentar. Nanti bakal gua DM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. See you next time.